Apalagi? Mengapa buku kitab suci Al-Quran cetakan Indonesia berbeda dengan cetakan di Arab? Mohon penjelasannya Ustaz. Saya tanya dulu, yang maksudnya berbeda apa nih? Yang berbeda kertasnya memang apik-apik sing saka kono. Ya. Berbeda tulisannya, lebih cetha-cetha yang dari sana, memang kualitas percetakannya baik yang dari sana. Kamu di Masjidil Haram sana atau di Masjid Nabawi, ya kan ada Quran-Quran untuk dibaca di situ. Kamu ndelok sak ceke itu, walaupun bentuknya Quran kecil sekian saja, ya, tulisannya jelas. Yang gue ini juga yang ini Qurannya gede, tulisannya jemblok-jemblok. Nah, tapi bunyinya sama, mulai berarti kok bedane. Tadi beda apa? Nek beda percetakannya, memang kualitasnya, kertasnya, kualitas penggarapannya, ya memang lebih baik di sana. Gitu kan? Nek isine sama. Apalagi? Dalam Quran surat An-Nur ayat 31 disebutkan, kepada siapa saja seorang wanita boleh menampakkan perhiasan. Salah satu diantaranya adalah wanita-wanita Islam. Dari situ, apakah bisa diambil pemahaman bahwa menampakkan perhiasan, yakni membuka jilbab di depan orang atau wanita non-Islam tidak diperbolehkan? Lalu bagaimana jika satu kamar dengan wanita non-Islam? Karena sekolah di kota dan kos bersama, apakah tetap harus berjilbab atau bagaimana Ustaz? Jadi ya, dalam menanggapi ini memang umat Islam ada dua pendapat. Ini ada dua pendapat. Yang satu memang haram, tidak boleh seperti dalam bunyi ayat itu. Jadi kalau menampakkan perhiasan kepada wanita non-Islam tidak boleh. Tidak boleh. Nah, bagi yang tidak boleh, berkeyakinan tidak boleh, ya sudah. Harus berjilbab terus di mana aja, tidak boleh. Tampak sekalipun sesama wanita. Kalau dia bukan wanita Islam. Yang satu berpendapat tidak apa-apa. Boleh. Nah, yang dimaksud perhiasan itu bukan kok ini ya perhiasan-perhiasan yang biasa tampak ya boleh ya. Perhiasan itu bisa berarti perhiasan apa? Pakaian, bisa perhiasan yang memang untuk berhias. Ya. Atau perhiasan yang dimaksud yaitu tadi apa yang ada di telinganya, ada di lehernya, di kalungnya dan sebagainya itu kan Pak. Nah, kalau itu yang dimaksud perhiasan-perhiasan itu ya itu aja. Tapi kalau sekedar tampak mukanya, tampak rambutnya, tampak hanya tidak pakai kudung di tengah-tengah atau di hadapan orang yang non-muslim, itu tidak mengapa. Kalau ini terjadi dua pendapat begini, ya sudah. Yang berpendapat bahwa haram hukumnya membuka kudung di hadapan orang non-muslim walaupun wanita, ya pakai kudung terus. Ya, sekalipun di kamar. Tapi kalau berpaham tidak mengapa, ya sudah. Tidak pakai tidak apa-apa. Ya, kalau sudah terjadi begini ya saling menghormati, silahkan. Tidak usah diramaikan gitu loh. Apalagi suami istri semua sudah aktif mengaji, tetapi perilaku suami tidak berubah, yakni kasar, main bentak dan ringan tangan. Sedangkan si istri mengalah dan diam sebagai tanda bakti dan mengharap ridha Allah meskipun ia selalu disalahkan dan disakiti lahir dan batin. Dan istri tetap membantu tegaknya ekonomi keluarga dengan bekerja. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Ya seperti itu kok, bagaimana piye? Nah, sudah kamu terangkan gitu terus bagaimana piye? Sing tak terangke apane itu, ya. Si suami ringan tangan. Ya, daripada berat tangan,
Ringan tangan itu cekatan bekerja gitu toh. Baik itu cekatan bekerja itu. Jadi tidak malas. Wah ini orang ringan tangan ya jadi. Kalau yang dimaksud ringan tangan itu cekatan bekerja itu bagus. Kalau ringan tangan itu suka nempeleng istrinya itu dolim. Karena bukan pada tempatnya. Istri dipukuli ya. Istri itu dia. Kalau memang kepingin suka jadi jago tinju, nantang tekis John. Ojo istrimu ya. Bukan lawannya itu. Istri itu perlu dikasih sayangi. Kan tujuan pernikahan itu bukan untuk tabok-tabokan. Tapi tujuan pernikahan itu mawaddatam warahmah. Itu loh tujuannya. Nah, itu. Nah, kemudian si suami seperti itu, tetapi istri tetap bekerja membantu suami itu bagus. Ya, bagus. Sambil diingatkan, apalagi kalau sudah ikut ngaji diingatkan pelajarannya. Sambil berdoa mohon pertolongan kepada Allah. Gitu kan? Nah, jangan sampai suamimu berbuat zalim terus kamu juga zalim sisan. Padha wae namanya ya ta. Nah, itu. Nah, kowe ringan tangan kene naboki aku ya ringan tangan naboki kowe genti. Nanti jadinya apa nih kalau rumah tangga begitu? Nah, itu kan sudah hilang toh. Tujuan pernikahan jelas sudah gagal. Tidak tercapai. Kalau tidak tercapai guna apa untuk diteruskan? Tujuan pernikahan itu menjalin kasih sayang. Menegakkan rumah tangga untuk membuat rumah tangga yang sakinah, tentram, mawaddah, cinta mencintai, rahmah, kasih sayang. Jadi isinya rumah tangga itu suami istri saling mencintai, menyayangi, bentuk rumah tangga yang sakinah, tentraman. Kalau isinya wis bangsa ya ringan tangan dalam arti suka memukul, nempeleng, wah itu menjadi rumah tangganya kacau terus itu. Nanti kalau anaknya wis gede, ya sudah besar ngerti no, ya apalagi bapaknya suka ringan tangan senang ibu pada ibu sudah nurut baik itu, nanti anaknya ngewangi ibu wani bu tak tandangane bapak. Wani wis, engko nek nganti nabuh meneh tak walese. Apa yang terjadi begitu? Nah, maka itu harus dikembalikan. Sampai terjadi itu apa? Berselisih namanya. Kalau kamu dua-duanya orang Islam, farudhu ilallah wa rasul. Maka orang Islam itu sebenarnya paling nikmat, paling enak. Tidak ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Karena jalan penyelesaiannya itu Allah turun tangan. Turun tangan. Kalau sampai terjadi cekcok, sampai padu, itu mesti ada perselisihan. Nah kalau dari perselisihan siapa? Ya, kembalinya kemana? Jangan kepada akunya. Farudduhu ilallah wa rasul. Kembalinya pada Allah dan Rasul. Kalau kembalikan pada Allah dan Rasul, kedua-duanya suami istri harus mentaati. Kalau kamu orang mukmin dan mentaati peraturan Allah dan Rasulnya tadi, tidak merasa keberatan sedikit pun, harus diterima dengan sepenuh hati. Coba dibaca surat An-Nisa 65. Sepenuh hati. Tidak boleh kok. Karena ternyata setelah kembali pada Allah dan Rasulnya, yang benar tadi sikap istrinya, terus suaminya nekat karena mau sing salah aku mau salah. Tidak boleh begitu. Atau ternyata yang benar suaminya, istrinya harus seleh gitu. Tidak kok terus ngotot-ngototan. Terus akhirnya kalau dalam Al-Quran dan Sunnah ternyata merasa dirinya yang disalahkan, wis rasa nggo Quran wae, rasa nggo hadis ya nafsu bubrah mesti. Coba ya diikut. Surat An-Nisa surat keempat ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, itu dah orang bagaimana? Terjadi perselisihan, minta keputusan Allah dan Rasul.
Apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasulullah ini diterima dengan sepenuh hati, tidak merasa keberatan sedikit pun. Kalau tidak begitu, tidak beriman kamu. Nah, enak kan? Jalan keluarnya kan jelas dan mesti benar. Kalau kembali kepada Allah dan Rasul mesti benar. Kalau kembalikan pada akunya, orang rampung. Sebenarnya berselisih itu merasa masing-masing yang benar saya. Suami yang mengatakan yang benar saya. Istri yang mengatakan yang benar saya. Gitu. Padahal al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu, bukan dari kamu. Maka jangan masing-masing merasa benar. Benar itu dari Allah. Maka kalau berselisih tadi untuk mencari siapa yang benar, kembalikan pada Allah. Nanti akan ketemu siapa yang sebenarnya yang benar itu. Nah, kalau sudah dari Allah atau dari Rasulullah, terima dengan sepenuh hati. Tidak boleh rasa keberatan, tidak boleh. Kalau kamu merasa keberatan dengan keputusan Allah atau keputusan Rasulullah, ya bukan orang yang beriman. Baiklah, ini Bapak saudara sekalian, saya tutup sekian. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.